Baik, Bapak Ibu, ini kesan saya selayang pandang secara keseluruhan tuh, saya melihat hal yang luar biasa ya. Dan kalau saya berkomentar pada teman-teman guru yang di level SMP mungkin sudah banyak pengalaman seperti tadi yang terakhir sudah punya sertifikat 60, artinya mungkin tidak dalam kategori ini ya. Kategori kita ini kan pemula, kita mulai dari awal ya. Kalau komentar saya pada kelompok pertama itu, proses itu betul-betul berlangsung secara maksimum. Jadi ada kreativitas, hal-hal yang kemarin nggak saya jelaskan muncul di sana. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan tuh hanya memantik saja. Sisanya pada masing-masing kelompok itu kreativitas itu, dan saya melihat misalnya tadi ada evaluasi yang melibatkan orang tua, itu kan bagus sekali, dan itu kemarin tidak sempat kita bicarakan tetapi muncul di situ ya. Jadi juga memasukkan PBL, PJBL itu berkembang dengan baik dari apa yang kita bicarakan. Dan yang menarik juga tentang assessment. Yang saya suka itu pelibatan orang tua. Jadi ada tugas-tugas, kemudian orang tuanya. Jadi model pendampingan ini yang kita mencoba melepaskan dari paradigma bahwa sekolah itu tempat nitip anak gitu ya. Dengan demikian sekolah itu adalah mitra, orang tua mitra gitu. Dan secara umum semua grup, kecuali grup 5 tadi udah bicara yang jauh sekali, ada adjustment, proses adjustment. Itu tadi copy paste ke Word, dan memang seperti yang saya katakan kemarin, karena itu ada di ChatGPT, ada yang namanya humanize AI. Itu cara menghilangkan kalau dia dilacak sebagai buatan mesin. Dan saya ucapkan berulang-ulang kemarin bahwa ini bukan produk akhir. Yang Bapak Ibu lakukan itu sudah benar. Jadi melakukan editing, reinterpretasi. Jadi melihat nih, benar nggak tadi yang kelompok 3 misalnya, benar nggak ini ya, dengan apa yang ada di buku ajar, apa yang ada di kegiatan yang biasa di sekolah, sehingga warnanya hidup. Bahwa ini memang materi yang dikembangkan untuk manusia, bukan untuk mesin, oleh mesin, tapi diadaptasi oleh guru, oleh manusia. Dan saya melihat keseluruhan proses editing itu menjadi bagian yang tidak terlepaskan. Ada penyesuaian dan editing. Itu semua grup bukan hanya membicarakan tetapi menunjukkan, ini loh yang kami lakukan, ini contohnya. Di grup 3 ya juga saya lihat itu kelompok grup 2 juga, kelompok Keruak itu ada ide kreatif menggabungkan satu AI dengan AI yang lain. Nah itu ya kan, menggunakan Canva misalnya. Ya ini kan di luar senario pembelajaran kita kemarin. Saya hanya membicarakan AI, tetapi ketika hari ini presentasi ternyata Bapak Ibu sudah menggunakan sumber-sumber lain sehingga tampilannya tadi menjadi indah, menjadi bagus ya, dan lebih hidup gitu ya dengan adanya ilustrasi seperti tadi. Jadi penggabungan AI itu saya dapatkan di grup 1. Kalau grup 5 tadi kan tidak bicarakan secara spesifik, hanya bicarakan ini loh yang sudah saya lakukan, ini sudah bicara tentang
advanced development, jadi perkembangan mahir. Kita tidak sampai ke situ. Ya, kelompok Pringgabayu itu membuat satu contoh aja, satu RPP, satu modul ajar, bagus. Karena keterbatasan waktu, ada pertanyaan pemantik, semuanya sama. Ada assessment diagnostik. Nah, yang saya lihat 4 grup sebelumnya itu melakukan cross check sebelum memutuskan produk jadi. Jadi sebelum produk itu launching atau dilepas ke anak-anak di sekolah, di kelas, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah meng-cross check lagi. Ini sesuai dengan silabus atau sesuai dengan bahan aja, sesuai dengan ya semua yang real di sekolah itu dipakai seperti apa. Ini grup 4 mungkin saya amati ya, grup 1, 2, 3 itu kolaborasinya bagus. Saya lihat tuh antusiasme member di masing-masing orang, kemudian kontribusi masing orang itu bisa kita lihat tuh. Nah, di kelompok 4 itu yang saya kurang jelas siapa mengerjakan apa dan sebagainya. Jadi juga masih perlu pengembangan proses kreatif. Yang lain tadi kan ada proses kreatif ya. Ini bukan mematahkan semangat, tetapi dengan demikian, dengan adanya komentar ini mungkin Bapak Ibu bisa nanti berkolaborasi lebih baik lagi. Ya, kalau grup 5 ini one man show, yang ngomong satu orang, dia mewakili sekarang, yang lainnya juga nggak tahu di mana mereka saat ini. Ya, jadi grup 4 ini, grup 5 one man show. Kemudian yang ditampilkan bukan proses seperti kemarin, tetapi hasilnya, bagaimana memperoleh semua prestasi tadi. Tetapi yang kita butuhkan kan kalau kita kembali ke sekolah adalah bagaimana kita menularkan, karena pengetahuan ini tidak semua orang punya kesempatan memperolehnya, sehingga yang diharapkan oleh Kepala Dinas kemarin, Bapak Ibu pulang ini dengan ya pengetahuan yang belum berkembang, tetapi dengan saya yakin dengan apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini, Bapak Ibu dalam 1-2 tahun menjadi orang yang sangat menguasai teknologi AI. Nah, pengetahuan itu jangan dikuasai sendiri. Kalau ingin sekolah Bapak Ibu maju, ya ajak teman-temannya. Kan kalau guru penggerak ada istilah pengimbasan. Nah, ini bukan kelompok guru penggerak, tetapi kita menggunakan konsep guru penggerak sebagai cara, ya karena gini, penyakit lama itu baik mulai dari SD sampai di perguruan tinggi, penyakitnya itu sama, Pak. Saya punya pengetahuan, saya yang monopoli, orang lain nggak boleh tahu. Saya yang paling pinter. Ada istilahnya, satu pendekar dia tidak akan bisa mengalahkan 1000 pasukan. Jadi kalau Bapak Ibu pinter sendiri, persoalan di sekolah itu tidak akan terpecahkan dengan baik, karena guru yang lain tidak menguasai perangkat untuk memerangi kekurangannya. Jadi janganlah seperti di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi itu ibaratnya satu kapal, semuanya kapten. Tahu kalau semua kapten, yang satu kapten merintah ke kiri, ini ke kanan, dia muter saja kapalnya, nggak kemana-mana. Dan itu kalau kita lihat, kenapa ada dosen yang sangat luar biasa pinter, ada yang biasa-biasa saja, akan bahkan kurang.
karena tidak ada proses penularan. Nah, kalau dulu istilahnya orang-orang ilmu sosial itu menularkan, memberikan virus kepada orang lain. Sekarang istilahnya mengimbas. Apapun istilahnya yang Bapak Ibu lakukan, ya amal jariah lah ya. Kalau Bapak Ibu lihat temannya tidak menguasai, ayo ini saya ajari begini caranya, sehingga dalam waktu 5 atau 10 tahun mendatang sekolah Bapak Ibu menjadi sekolah yang digitally literate gitu ya, secara digital menguasai semua literasi. Oke, jadi yang saya tidak melihat proses, karena yang dibicarakan ini kan kehebatan pribadi, bukan bagaimana orang berkolaborasi dalam kelompok. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu satu wilayah, misalnya di Kruap ini ada 5 orang, 5 orang akan mengimbas 5 orang, 5 orang mengimbas, dan seterusnya. Itu prinsip lifelong education ya, pendidikan sepanjang hayat. Saya kira demikian. Kalau ada kelompok yang belum, silahkan. Tapi kalau tidak, mungkin saya akan mengundang komentar. Boleh aja, saya mau komentari kelompok 1, boleh, itu saja. Saya mau komentari kelompok ini, boleh. Silakan. Ya Bu. Dalam kesempatan ini dia ingin sedikit mengomentari tentang yang disampaikan oleh kelompok terakhir, kelompok 5 tentang aksi nyata. Sementara di sini yang kita harapkan adalah bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT ini untuk diikhlaskan kepada semua guru yang akan dilulus atau dari kecamatan. Namun yang kita harapkan saatnya tadi dia menjelaskan ini loh langkah-langkah kerja yang diadopsi dari ChatGPT ini, sehingga kami yang pemula, karena dia levelnya sudah level tinggi dan sudah berkentayangan di beberapa aplikasi AI. Nah, seharusnya itu yang dikeluarkan. Ini cara kerjanya, bukan memamerkan sertifikat yang didapatkan dari beberapa macam penggunaan AI. Nah, kembali kita ke produk awal atau ke materi awal, bahwa inilah pelatihan kita yang harus kita kembangkan, yang harus kita berikan atau tularkan kepada sekolah kita nanti di masing-masing kecamatan. Nah, sehingga nanti ketika dia mempunyai pengetahuan yang lebih atau lebih upgrade ilmunya daripada kita, itu yang diberikan. Nah, seperti ini pemanfaatannya dan seperti ini langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengalaman saya menggunakan ChatGPT ini. Awalnya saya tidak begitu mahir menggunakan ChatGPT ini, karena ChatGPT itu to the point ya, saya tidak bisa mengaplikasikannya untuk membantu persiapan pembelajaran saya. Nah, kemarin setelah saya mendapatkan materi dari Bapak Fasilitator, saya bisa memahami penggunaan ChatGPT ini. Dan ini yang mungkin teman-teman lupa tadi untuk disampaikan, bahwa rute penggunaan ChatGPT itu pertama, apa kebutuhan kita gitu kan. Nah, dari kebutuhan itu misalnya kita akan membuat modul ajar. Nah, runutnya itu adalah kita berangkat dari CP yang tentunya sudah dikeluarkan menjadi tujuan pembelajaran TP atau ACP yang kemudian dibahasakan dengan indikator. Nah,
indikator inilah yang menjadi poin untuk pembuatan perangkat pembelajaran kita. Nah, misalnya kita berangkat dari satu indikator, dan indikator itu kita cari materinya. Dari materi kemudian ditampilkan dalam bentuk detailnya, kemudian langkah kedua itu baru kita mencari modul ajarnya. Tentu dengan prom-prom yang sudah diberikan oleh Bapak fasilitator kemarin. Nah, dari modul ajar yang sudah kita buat, kemudian kita kembangkan lagi membuat KPP-nya. Hingga dengan satu kunci indikator itu kita tidak perlu kemana-mana lagi, cukup dengan perintah yang simple, dengan kotak indikator tadi itu sudah jalan. Nah, kemudian setelah KPP-nya sudah dibuatkan, yang terakhir itu adalah membuat asesmennya. Jadi dengan perintah 20 soal misalnya berbentuk pilihan ganda, kemudian lengkap dengan isinya tanpa menyebutkan materi indikator yang pertama tadi, ternyata sudah jadi. Nah, kira-kira pembahasan itulah yang ingin saya dapatkan dari dulu. Termasuk nanti kalau kita melakukan penugasan, mungkin bahasa seperti inilah yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru kita, biar benar pekerjaannya itu lebih teruan, lebih tahu kemana juga daripada pekerjaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama refleksi ya untuk yang sama mungkin seperti tadi, bahwa dari materi ini yang tadinya mungkin agak biasanya memang tidak pernah diaplikasikan mungkin dalam hal tertentu, tapi untuk modul pembelajaran ini yang kami dapatkan adalah insya Allah bisa untuk diterapkan nanti ketika membuat modul ajar atau pembahasan kepada teman-teman yang lain. Ternyata memang dari sekian banyak kelompok yang menyampaikan tadi bisa kami tiru ya caranya ya. Tadi ada kelompok yang sudah dibuat ya dalam yang bentuk yang perintahnya seperti itu bisa kami tiru, atau dengan melakukan secara bertahap ya sintak-sintaknya itu, sehingga dihasilkan modul ajar yang sempurna. Namun mungkin satu, bahwa di dalam prosesnya itu memang kadang tidak sesuai ekspektasi ya. Ada beberapa hal yang melenceng gitu di dalam di faktanya ya, seperti ketika kami bagi-bagi tugas kemarin ya, dengan indikator yang sama, tetapi di modul ajar tujuannya lain, tapi di LKPD, bahwa LKPD tujuannya juga berbeda, sehingga kami harus menyesuaikan lagi di situ ya. Jadi ada beberapa hal gitu ketika kami satukan ternyata berbeda gitu antara satu orang dengan orang yang lain. Mungkin itu adalah yang nanti harus diintervensi. Kemudian yang kedua adalah di sini yang banyak keluar itu kurikulum 13 ya, KD tadi. Sementara memang meskipun kita tulis nomor di sana, tapi tetap yang muncul KIKD. Tapi ada juga sih yang tidak muncul CP, tidak muncul KIKD-nya, tapi langsung ke tujuan pembelajaran terus dan seterusnya. Nah, sementara mungkin ada CP atau ACP-nya itu yang diharapkan di kurikulum merdeka. Mungkin yang misalnya yang kami temukan. Kemudian untuk di ekspor GPT-nya itu, mungkin nanti sekali sudah ada pertanyaan di sini tadi yang pakai video ya. Apakah langsung dia bisa jadi seperti itu, ataukah perlu intervensi lagi? Misalnya saya sudah mencoba untuk yang membuat slide itu, memang dia dalam bentuk teks ya, tapi kita harus memecah-mecah lagi seperti itu. Ataukah bisa langsung jadi gitu? Karena ada memang website yang dia bisa langsung jadi kayak ada yang AI itu. Untuk pertanyaan kelompok itu dulu ya, apakah tadi memang langsung jadi ataukah di edit lagi itu kemudian yang saya ekspor itu video ada kemarin, video hit namanya, kalau di sini di
di apa namanya di ekspor GPT-nya itu, nah itu juga bisa mungkin jadi kita pakai gitu. Kalau dia untuk video, pakai yang video listriknya, ekspor GPT-nya. Jadi tinggal dimasukkan perintah, terus ada lagi pertanyaannya sehingga nanti akan memunculkan video. Nah kalau di Canva itu cuma dalam bentuk teks, tapi nanti kita yang saya temukan di lapangan gitu. Nah itu jadi pertanyaannya untuk yang kelompok yang tadi buat Canva apakah diedit ya atau apa lagi pertanyaannya untuk yang cukup itu saja nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak, intinya apa yang sudah Bapak sampaikan di depan tadi luar biasa, sudah bisa kita adopsi di sekolah kita masing-masing ataupun kita imbaskan di industri kita masing-masing. Terima kasih atas penyampaiannya. Akan tetapi yang di sini menimbulkan sedikit karena IA ini merupakan suatu perbaruan intinya bagi kita yang baru mengenal, yang pernah mencoba ketika penyusunan soal di gugus mencoba membuat menggunakan IA, akan tetapi tidak sepenuhnya kita percayakan langsung kita kopas gitu. Bagaimanapun juga ini ibarat kendaraan. IA itu bisa ibaratkan kendaraan kita yang mengendarai, tapi kan kita yang harus modifikasi bagaimana tampilannya supaya lebih keren dan lebih mengakomodir apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita nantinya. Satu hal yang ingin saya sampaikan, terima kasih atas materi yang telah disampaikan juga, dan juga yang ingin berterima kasih kepada kelompok yang sudah menyampaikan nilai lebih atau bonus yang kita dapatkan hari ini. Jadi mari kita buka cakrawala berpikir kita buka hati kita supaya tidak memandang sesuatu itu dari saya katakan ketika kita mendapatkan informasi baru, ilmu baru, terima. Oh ternyata ada bonusnya, kita ikut pelatihan ini di samping penggunaan EE secara runut, bagaimana cara kita menggunakannya, mengaplikasikannya sampai memodifikasinya dan kita terapkan, ada nilai bonus plusnya. Bukankah aksi nyata itu penting bagi kita juga sebagai seorang guru, terutama penilaian kinerja di UMM, Bapak Ibu. Jadi ternyata ada bonusnya, kita ikut hari ini. Ada bapak yang dengan rela berbagi praktik baiknya ke kita bagaimana kita menggunakan Canva ini untuk membuat aksi nyata supaya cepat tervalidasi oleh tim dari UMM. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau saya mungkin ini sifatnya memberikan apresiasi saja Bapak ya. Jadi luar biasa teman-teman hebat ya, Bapak Ibu guru hebat yang mungkin kalau saya pribadi Bapak kemampuan dasar gitu ya, tapi alhamdulillah kelompok kami ini berbaginya gitu ya, yang membuat dari saya baru mengenal AI jadi sudah sampai sekarang bisa gitu karena kolaborasi dari Bapak Ibu kelompok ini ya. Nah yang saya beri apresiasi ini dari tadi dari kelompok Pak Zainul, itu kelompok berapa ya Pak Zainul? Kelompok ya kelompok Pringgabaya ya, Pak Isi juga ya. Nah angka itu sangat rinci sekali Bapak, dari awal dari penentuan tujuan pembelajaran sampai dengan asesmennya, rubrik-rubriknya, LKPD semuanya sangat lengkap. Dan dari langkah-langkahnya, insya Allah saya pribadi akan belajar dari semua kelompok sudah bagus semua, hebat semua, apalagi yang dari Keruak ya, dengan ada kreasi baru yang ditampilkan dengan sedikit indah ya, luar biasa. Itu aja kalau saya memberikan apresiasi. Dan satu lagi untuk Bapak yang sudah memberikan kita ilmu baru ya untuk aksi nyata. Luar biasa 63 sertifikat. Sementara saya pribadi baru dapat 2 validasinya. Nah, itu yang kita inginkan. Iya, itu pun lama menunggu hasilnya. Nah, jadi mungkin dengan ilmu yang Bapak Guru berikan kepada kami, insya Allah ke depannya nanti di LKK berikutnya kami akan merancang aksi nyata sehingga bisa mendapatkan aksi nyata sebanyak yang Bapak dapatkan. Kami bisa belajar dari Bapak.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, ChatGPT itu hanya sebagian kecil, ya. Kenapa? Masih bisa. Enggak, saya lanjutkan supaya nanti enggak panjang-panjang. Ini hanya sebagian kecil. Bapak Ibu bisa lihat kalau menggunakan 4.0 ini ada sekian banyak yang belum tereksplorasi. Ini kalau Ibu masuk ke sini, Bapak Ibu, ini contoh ada video GPT yang tereksplorasi. Ya. Ini ada mermaid chart, ada size space, ada image generator, write for me. Ini kalau Bapak Ibu menulis, Dale itu yang saya gunakan kemarin untuk membuat gambar-gambar ilustrasi. Ada video GPT, ada logo kreator, Canva itu sudah inklusif di dalamnya. Kenapa nih masuk mermaid? Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat tuh ada khusus untuk menulis, ada produktivitas, ada research analysis, bahkan sampai ke penelitian. Itu Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ada pendidikan, matematika, tutor dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian lain dari ChatGPT yang belum tereksplorasi. Jadi kalau Bapak Ibu secara berkelompok membuat langganan gitu ya, subscription untuk ChatGPT, ini banyak sekali yang Bapak Ibu bisa eksplorasi di sini. Mungkin ketika saya kembali 2-3 tahun lagi, ketika Bapak Ibu saya mungkin sudah ketinggalan, kalah dengan Bapak Ibu sekalian. Karena teknologi itu kan gitu, kalau kita melakukan pembiasaan maka kita menguasainya, kalau enggak ya kita ketinggalan di belakang. Ini coba aja lihat di sini, banyak sekali. Jadi eksplorasi GPT di sini. Nah, jadi yang Bapak Ibu lakukan kemarin dan hari ini masih di seputaran ini saja, masih kecil gitu ya. Nah, yang saya harapkan kan proses. Misalnya kalau tadi dicontohkan bagaimana membuat aksi nyata, harusnya mulai dari konsep bagaimana membuat aksi nyata sampai terjadi bentukan aksi nyata, bukan dipamerkan begitu. Nah, itu kan artinya yang lain tidak ngerti apa yang harus dikerjakan. Ini sebagai guru mungkin Bapak Ibu sudah tahu namanya didaktik. Jadi pedagogi itu mengajarkan orang bagaimana orang bisa tahu. Banyak orang pinter tapi dia tidak tahu caranya berbagi pengetahuan. Itu banyak yang namanya profesor matematika tapi dia nggak bisa menjelaskan secara sederhana mengapa orang belajar matematika. Tapi kalau bicara kalkulus macam-macam hebat tuh. Tapi tanyakan kenapa anak-anak harus diajari matematika. Filosofi dasarnya nggak tahu. Padahal itu kan mengajari orang untuk berpikir kritis, mengambil keputusan dalam waktu singkat. Itu intinya. Tetapi inti itu tidak pernah disampaikan. Sekarang kalau zaman saya SD, kita diajari mencongak. 2 tambah 2, 4, 5 tambah 5, 10. Pertanyaannya mengapa saya disuruh begitu, itu enggak, sampai saya ubanan saya nggak ngerti kenapa guru saya menyuruh saya begitu. Ya, mungkin kelompok terakhir tadi seandainya ada kesempatan lain waktu, ajari teman-teman ini bagaimana membuat aksi nyata. Jadi prosesnya ini
apa yang ada di planning kita, kemudian bagaimana menerapkan itu, dan bagaimana memanusiakan tulisan itu. Karena kalau tulisan mesin tadi bisa dicek sama plagiarism detector. Nah, plagiarism detector itu saja banyak. Saya berlangganan Turnitin. Jadi semua pekerjaan mahasiswa saya, kalau mereka menulis skripsi atau tesis, selalu saya cek. Kalau ChatGPT saya cek sama ZeroGPT. Jadi, oke, ini bukan tulisanmu, rubah sesuai dengan kenyataan nyata. Seperti tadi Ibu, sebenarnya bahasanya bisa kita perintah juga. Kalau di pemantik tadi ya, pemantik itu kan kalau secara normal bahasa yang digunakan ada bahasa untuk orang dewasa. Nah, kita bisa perintahkan gunakan bahasa level bahasa anak SMA. Dia akan turun tuh. Kalau dalam bahasa Inggris tambah gampang sekali tuh. Ya, sederhanakan. Jadi kalimat-kalimat itu bisa Bapak Ibu perintahkan supaya disederhanakan. Ya seperti tadi loh, misalnya paragraf semuanya listing. Bapak Ibu nggak suka dengan listing, tuliskan dalam bentuk paragraf. Nah, nanti keluar itu. Terus dibaca paragrafnya, kok sulit sekali bahasanya untuk anak SMA atau anak SMP. Oke, sederhanakan untuk level SMP. Itu akan muncul sendiri. Saya kira itu. Mungkin ada komentar yang lain. Saya tidak ingin dominan memberikan komentar. Jadi Bapak siapa tadi yang kelompok 5? Pak siapa? Afifuddin. Oke, Pak Tafifuddin. Mungkin dalam kesempatan yang lain, karena ini tidak hanya sampai di sini, kita akan ada pelatihan-pelatihan yang lain. Mungkin dalam MGMP, mungkin ada kegiatan yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Pendidikan. Nah, saya akan senang sekali kalau Bapak ngajari teman-teman bagaimana membuat contoh aksi nyata. Ya, jadi itu nanti bagaimana proses editingnya, bagaimana proses adjustmentnya. Yang saya sampaikan ini adalah prinsip dasarnya. Pengembangannya ya Bapak Ibu. Dan saya senang sekali hari ini kelompok ini semuanya, termasuk kelompok yang terakhir, memberikan contoh pengembangan diri, bahwa ini tidak pasif. Bapak Ibu mengcopy apa yang saya contohkan, kemudian mengerjakan seperti yang ada di dalam contoh. Ternyata kan enggak. Setiap kelompok punya kekhasan sendiri-sendiri. Ya, saya yakin bahwa Bapak Ibu bisa membuat perubahan. Sebentar, saya tadi punya file di sini. Oke. Saya jelaskan sedikit aja. Ini tadi ada yang bertanya masalahnya. Bagaimana dengan di dalam kurung ini Pak, diapakan gitu ya? Kalau yang sudah lihat nih, di kurung ini ya, kalau misalnya buatlah ikhtisar singkat tentang mata pelajaran apa, IPA atau apa lagi, IPS, ya. Tergantung dari mata pelajarannya. Jelaskan konsep, tuliskan konsep utama, misalnya konsep jual beli dalam mata pelajaran IPS. Ini jadi Bapak Ibu yang ada di dalam kurung itu generik sifatnya, Bapak Ibu bisa mengganti sesuai dengan konsep yang Bapak Ibu inginkan. Gambarkan hubungan antara konsep A dan konsep B, misalnya dalam mata pelajaran apa.
Tinggal aja masukkan di sini ya, konsep apa yang mau kita masukkan. Misalnya hubungan gotong royong dan interaksi sosial dalam mata pelajaran IPS. Itu nanti ini namanya generic prom yang sifatnya generik. Isinya tergantung apa maunya Bapak Ibu. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Kalau nggak ada lain mungkin ya silakan.